Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Tribuners, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan. Kali ini dalam acara Bincang bersama Bunda Eva. Kita kedatangan Bunda Eva Dwiana Hermana N. Beliau calon wali kota Bandar Lampung terpilih periode 2021-2025. Beliau juga istri dari wali kota Bandar Lampung Hermana N 2 periode dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Halo Bunda, apa kabar Bunda Eva? Baik, sehat-sehat Bunda ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda santai banget nih pakai sepatu cat, pakai ini biasanya hari Jumat begini Bun. Ini dari mana Bun? Tadi Bun. Aktivitasnya apa tadi Bun? Ya tadi alhamdulillah. Tadi ada acara ini sedikit. Iya. Sudah itu ada ketemu tamu juga. Ada yang datang dari Jakarta. Oke. Terus tadi juga ada launching apa itu Bunda datang karena kayak ini ya, datang ke sana juga. Dan alhamdulillah untuk hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, banyak lah pokoknya tamu karena sudah terpilih Bun ya. Terima kasih, kami merasa terhormat dikunjungi Bunda Eva. Sama-sama. Bun, ini jelang pelantikan Bun, apa aja persiapannya kira-kira menjelang pelantikan yang sebentar lagi nih Bun? Ya, kalau pelantikan ya Bunda yang mental ya. Iya, iya. Karena ini yang luar biasa bagi Bunda, apalagi perempuan pertama ya. Oke. Dan Bunda harus membuktikan dan kesiapan juga alhamdulillah banyak sekali dari teman-teman yang memberikan masukan kepada Bunda. Dan apa yang Bunda akan lakukan nanti setelah pilkada, apalagi kan sekarang juga kita masa pandemik. Iya. Jadi nanti kan lewat virtual. Iya. Sakralnya kan semua sama. Betul. Dan juga nanti Bunda himbau juga bagi siapa masyarakat yang pengen datang ke rumah dinas, ya kita juga harus tahu bahwa protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Betul. Dan Bunda kan tidak bisa menginformasikan satu persatu siapa saja, silakan. Tapi kita juga harus lihat protokol kesehatan, karena pandemik di Kota Bandar Lampung, khususnya di Lampung kan cukup luar biasa. Siapa lagi kalau bukan kita yang bikin sehat? Betul. Kita sehat, insya Allah di rumah sehat. Amin. Kita sehat, lingkungan sehat, kita sehat, semuanya sehat. Insya Allah dari kita semuanya akan sehat semuanya. Bun, sebelum aktivitasnya makin padat ini jadi wali kota nanti Bun, aktivitas sekarang keseharian apa? Saya dengar-dengar Bunda suka nyanyi, dangdut gitu ya, main pingpong, main tenis meja, silakan Bun. Ya, kalau untuk sementara ini ya kan memang aktivitas seperti masa pandemik ya. Bunda memang banyakin olahraga sekarang. Olahraga, jaga imun ya. Jalan, nggak tergantung pagi atau pokoknya waktu udah sempat Bunda jalan. Terus ya Bunda sedikit-sedikit ya masak. Masih tetap masak. Terus kalau nggak waktu ya Bunda tenis meja. Karena sekarang kan Bunda harus bisa memberikan yang terbaik, terutama selama ini kan mungkin Pak Herman sibuk atau apa, dan Bunda harus lihatkan kepada Pak Herman bahwa kita sebagai perempuan ini sesibuk apapun juga harus kita berikan contoh bahwa keluarga adalah prioritas. Betul. Nah, prioritas istilahnya kewajiban kita keluarga, tanggung jawab kita adalah masyarakat. Nah, di sini kalau kita balen kerjanya sama-sama, insya Allah. Dan Bunda berharap memohon doa dari restu dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Apapun yang Bunda lakukan, tetap Bunda adalah seperti ini. Betul. Bunda seperti ini untuk keluarga, untuk masyarakat. Apalagi kan masyarakat tahu yang Bunda ini seperti apa kalau bekerja, Bunda ini seperti apa kalau melakukan sesuatu yang untuk kita lakukan untuk masyarakat gitu. Nah, di sini Bunda akan melakukan segala sesuatunya yang antara pekerjaan dan kewajiban ini, insya Allah Bunda harus lakukan bersama-sama. Karena tetap aja kita, apalagi perjuangan ibu ini kan luar biasa, istri kan luar biasa. Sehebat apapun kita di luar rumah, tapi juga harus hebat di dalam rumah. Karena kalau kita istri hebat di dalam rumah, insya Allah kalau keluar rumah kita sudah tidak canggung lagi. Ngomong-ngomong soal keluarga Bun, tadi Pak Herman AN, kemudian kalau anak-anak gimana Bun? Jadi di rumah sekarang suasananya seperti apa sih Bun? Bunda terpilih? Kan, ya kalau sekarang ini kan kayak kakak juga di rumah ya, dari juga. Ya kalau misalnya ini pasti ada aja request yang minta ini kan. Kalau enggak, Mas kita kesini, Mas kita sini. Tapi kebanyakan sih kita sering diskusi, sering banyak ngomongin masalah. Mama nanti kalau suka nanya, Mama nanti kalau Mama sudah begini gimana ya Ma? Ya Mama ya biasa aja gini. Nanti kita maklum kok Ma, katanya Mama, Papa aja kayak gitu. Nanti mungkin Mama, tapi kakak yakin Mama bisa seperti gini. Nah itu yang
yang kadang-kadang saya tanggung jawab, kewajiban saya memang harus saya ini lagi ke keluarga. Bun, ini ke depan kan Bunda akan bekerja sebagai wali kota. Kira-kira apakah sudah konsolidasi dengan tim? Kemudian kira-kira sosok seperti apa yang akan membantu Bunda nanti di pemerintahan? Kira-kira seperti apa? Bunda? Kalau ke depan memang Bunda harus mempertahankan program Pak Herman juga, tapi Bunda juga ada program yang harus Bunda jalankan. Kalau untuk Bunda diskusi sama teman-teman yang ada di Pemda Pemkot belum, tapi nanti setelah Bunda pelantikan, Bunda akan langsung diskusi sama teman-teman apa yang akan Bunda lakukan bersama teman-teman di PNS Kota Bandar Lampung, seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Karena Bunda nggak mau yang kata orang 100 hari bekerja, 100 hari bekerja, tidak. Bunda pelantikan, besok Bunda harus mulai bekerja. Harus langsungnya terus bekerja ya. Apapun yang Bunda lakukan, ya program-program yang Pak Herman ini Bunda pertahankan. Dan program yang Bunda ini akan Bunda lakukan. Terutama masa pandemi ini Bunda akan memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat. Nanti Bunda akan turun langsung kepada masyarakat dan Bunda akan mengajak mereka supaya apa yang harus kita lakukan bukan karena kita harus orang, dan jangan remehkan. Karena kita harus tahu bahwa ini memang sebenarnya ada. Nah, dengan cara Bunda komunikasi dengan mereka, mudah-mudahan penurunan COVID di Kota Bandar Lampung akan menurun. Ngomong-ngomong soal COVID ini, ke depan akan melakukan apa nih Bun? Tadi Bunda sudah menyebutkan akan lebih banyak turun ke masyarakat. Seperti apa sih Bun sebenarnya? Turun ke masyarakat itu bukan Bunda kumpul-kumpul itu bukan. Tapi Bunda akan melakukan datang ke masyarakat yang mohon maaf, yang di situ kita lihat mereka memang ada beberapa masyarakat yang mohon maaf, bukan mereka tidak mengerti, tapi mereka harus kita berikan pemahaman bahwa pandemik ini memang harus kita yang menjaga. Kalau kita mau sehat, ayo kita sama-sama. Nah, ini akan Bunda jelaskan kepada mereka gimana caranya Bunda mengajak mereka supaya mereka juga mensosialisasikan untuk keluarga mereka. Makanya nanti Bunda akan bikin satgas di rumahnya masing-masing. Satgas rumah masing-masing. Satgas di rumahnya masing-masing, dan juga untuk lingkungannya masing-masing, tempatnya masing-masing. Nanti kita akan kumpul di satgas-satgas ini. Oh gitu. Jadi keliling ini Bun, setiap hari atau? Insya Allah. Karena kalau misalnya kasih tanggung jawab ini, Insya Allah sih. Insya Allah. Bun, sekarang alhamdulillah dari zona merah ke zona orange. Tentu Bunda mungkin punya target ke zona kuning. Kira-kira seperti apa Bun? Ya bekerja keras, makanya menjelaskan gimana caranya kepada masyarakat bahwa pandemik ini kita yang harus berusaha mencegahnya ya, jangan kita remehkan. Nah, kita juga mengajak bahwa protokol kesehatan ini sekarang memang sangat perlu. Nah, kalau tidak ada kesadaran dari kita, ya gimana? Makanya di sini nanti ya Bunda dari hati ke hati nanti akan Bunda jelaskan, dan Bunda juga akan gimana caranya supaya mereka paham yang terjadi pada saat ini. Kan ini kebanyakan masyarakat awam ya yang nggak begitu paham, terutama mohon maaf yang pedagang-pedagang yang dari pagi sampai tengah malam mereka ini kan mereka nggak paham. Makanya nanti Bunda doakan, Bunda akan turun ke bawah. Nanti Bunda akan tidak sengaja kumpul ngobrol sama pedagang-pedagang yang kecil. Itu akan Bunda bercerita. Jangan lupa tetap prokes ya Bun ya. Ya harus pakai protokol kesehatan, karena ini yang harus kita inikan. Harus kita utamakan. Dan juga kan sekarang ini kalau pakai protokol kesehatan, apalagi kan yang dasar itu kan harus berapa ininya. Nah, nanti Bunda juga anjurkan kepada mereka gimana caranya kita memilih masker yang memang sesuai dengan standar. Nah, Bunda gimana nanti Bunda kami ini? Ya nanti doakan mudah-mudahan kita rezekinya. Dan mudah-mudahan insya Allah vaksin ini ditemukan makin banyak. Dan Bunda akan minta tolong, mudah-mudahan masyarakat Kota Bandar Lampung prioritas. Amin. Bun, ini Bun soal Bandar Lampung ke depan. Mungkin dalam masa kampanye kemarin Bunda sudah sering kali cerita tentang prioritas ke depan. Mungkin kita bisa di-review lagi Bun. Kira-kira prioritas untuk Bandar Lampung ke depan ini seperti apa sih? Sebenarnya program unggulan Bunda nanti yang Bunda akan utamakan nanti ini, Bunda PR pertama Bunda adalah sungai. Sungai sama sampah. Sampah ini yang akan Bunda inikan. Nanti Bunda akan duduk sama-sama dari tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan di mana tempat-tempat yang sudah kita titik-titik yang kita akan datangi. Di situ Bunda akan bicara semua. Kita akan curhat bersama, dan mungkin nanti apa sih yang keinginan mereka supaya ini bisa kita sama-sama dijalankan. Makanya Bunda nanti akan
Bunda ini kan dulu kepada mereka, baru nanti Bunda yang akan bicara gimana apa yang harus kita ini kan lakukan bersama. Bukan karena program Bunda begini, Bunda yang anu, tidak, tapi Bunda pengen apa sih yang harus kita lakukan dengan sampah ini gitu. Bukan berarti Bunda kayak harus Bunda siapkan ini bukan. Tapi kalau kita dengan hati ke hati bicara dan Bunda juga karena kita kan juga mau ini kan UKM di Kota Bandar Lampung ya. UKM Kota Bandar Lampung kan sebenarnya sudah berjalan dengan lancar, tapi Bunda akan fokuskan di Kota Bandar Lampung bahwa UKM di Kota Bandar Lampung yang kita tidak bukan kita tidak, tapi kita yang keterbatasan kita untuk wisata, tapi kita punya wisata kuliner yang luar biasa di Bandar Lampung. UMKM kuliner gitu. Ya, makanya Bunda akan mengajak warga-warga masyarakat Bandar Lampung, terutama kaum ibu, pemuda, sesuai dengan program Bunda. Nanti akan kita berikan pelatihan, terutama ibu-ibu yang ada di rumah. Makanya nanti Bunda akan bekerja sama dengan teman-teman yang memang ahlinya. Nanti mereka yang akan datang ke tempatnya masing-masing. Jadi kita akan melatih mereka. Dan mudah-mudahan kalau mereka memang ini sudah luar biasa hasilnya, dan kita juga yang akan mengambilnya. Karena kan kita juga kebanyakan datang tamu ini, kenapa enggak kita ambil yang punya kita sendiri. Kalau masalah kuantitas kan bisa kita ini kan, enggak apa-apa sekarang segini, nanti insya Allah ke depan makin luar biasa. Nah, Tribuners tadi 3, sungai, sampah, dan UMKM ya yang akan Bunda prioritaskan. Nah Bun, Tribuners kita di rumah ini juga di Kota Bandar Lampung ini milenial banyak Bun. Nanti akan terjadi bonus demografi itu di generasi Z, generasi anak-anak muda. Kira-kira bayangan Bunda untuk anak-anak muda Kota Bandar Lampung seperti apa Bun ke depan? Udah, saya sudah Bunda punya rencana buat lembaga pelatihan untuk anak-anak muda yang memang mohon maaf yang sudah putus sekolah. Yang saya sudah bicara selama Bunda kampanye, dan ini insya Allah doakan Bunda Eva, mudah-mudahan ini bisa berjalan juga bersama dengan program-program Bunda lainnya. Karena salah satu nanti dari anak milenial itu akan jadi tenaga ahli Bunda. Oh, tenaga ahli. Jadi tenaga cuma yang senior-senior Bun ya. Jadi tenaga ahli ini ya khusus mereka memang membicarakan, karena kan anak muda ini biasanya apa sih yang diinikan. Kalau kita misalnya maaf, kita orang tua kan biasanya maunya begini-gini. Nah, kalau kita dari hati ke hati dengan anak muda, apa sih yang nggak bisa kita inikan? Dan Bunda sudah bekerja sama juga sama pengusaha, bukan pengusaha muda ya, UKM milenial yang ada di Bandar Lampung. Udah, jadi insya Allah lah, mudah-mudahan Bunda minta doa restunya secara bertahap, mudah-mudahan bisa Bunda lakukan bersama dengan masyarakat, kalangan anak muda, tokoh-tokoh, aktivis dan juga politisi, itu banyak sekali yang memang Bunda berharap banyak masukan-masukannya untuk Bunda Eva. Bun, 2 pertanyaan lagi Bun. Mungkin hubungan nanti dengan DPRD, sinergi dengan DPRD. Kebetulan DPRD ketua dari PDIP juga, Bunda juga PDIP juga. Kira-kira seperti apa Bun? Alhamdulillah. Ini PR. Kalau Bunda nanti sama DPR bahwa kita harus sama-sama memang sejalan untuk Kota Bandar Lampung. Dan apapun yang kita lakukan yang terbaik itu, makanya komunikasi. Bunda akan lebih banyak komunikasi dan Bunda akan banyak lebih bicara. Bunda akan lebih banyak diskusi sama DPR, karena Kota Bandar Lampung adalah wajah dari provinsi. Nah, wajah ini kan harus lebih baik dengan yang lain. Kalau mungkin selama ini Kota Bandar Lampung nggak dikenal orang, tapi sekarang Kota Bandar Lampung harus bukan go nasional saja, tapi internasional yang harus kita tunjukkan. Karena hasil Lampung ini luar biasa. Apalagi pembangunan flyover mungkin hanya kita yang terbanyak. Ya, Pak Herman membangun Kota Bandar Lampung, Bunda Eva mempercantik Kota Bandar Lampung. Iya benar-benar. Terakhir ini Bun, mungkin Tribuners di rumah, masyarakat Bandar Lampung penasaran nih Bun dengan gaya kepemimpinan Bunda Eva. Kita tahu kan Bunda Eva selama ini sering ke lapangan ya, dalam masa kampanye dekat langsung bertemu dengan masyarakat, terutama kaum ibu-ibu. Kemudian juga Bunda sebagai kaum perempuan nih yang mungkin belum nggak terlalu banyak pemimpin daerah dari kalangan perempuan. Nah, kira-kira gaya kepemimpinan seperti apa nih Bun nanti yang diterapkan di Kota Bandar Lampung? Yang namanya pimpinan kan memang harus bisa mengayomi ya. Tapi Bunda juga tidak menutup kemungkinan untuk masukan-masukan dari semua elemen dari milenial, dari tokoh yang tadi Bunda sebutkan. Karena masukan, Bunda punya pendapat misalnya, Bunda pengen begini-begini, tapi kalau masukan dari yang lain nggak begini kan ya. Tapi kalau kita sama-sama memberikan bahwa ini loh yang terbaik untuk Kota Bandar Lampung, ya insya Allah. Jadi gaya Bunda mungkin nanti
lihat aja nanti. Tunggu aja nanti Bunda dalam 5 Iya. tahun ke depan. Insya Allah. Baik, Tribuners, itu tadi mungkin Bunda bisa closing statement sedikit, pesan-pesan nih untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, terutama juga kaum anak-anak muda, generasi penerus. Silakan Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya khususnya untuk warga masyarakat Bandar Lampung, juga buat anak-anak yang Bunda sayangi, ayo kita jaga daerah kita yang kita cintai ini, apalagi di masa pandemik ini, luar biasa. Warga masyarakat Bandar Lampung sudah paham apa yang terjadi di tempat kita, dan mungkin dengan kita, insya Allah semua yang kita lakukan di masa pandemik ini dengan kita memakai prokes, insya Allah semuanya sehat, dan doakan mudah-mudahan Kota Bandar Lampung untuk di masa pandemik ini semua pandemik di Kota Bandar Lampung bisa penurunan gratis. Dengan jadi Bunda berharap benar kepada seluruh masyarakat kerjasamanya. Ayo kita sama-sama kita supaya pandemik di Kota Bandar Lampung ini bisa hilang. Amin. Untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Sekali lagi ayo sama-sama Bunda Eva, Kota Bandar Lampung luar biasa, jadikan daerah kita yang kita cintai ini yang terbaik. Baik. Dengan siapa? Dengan keluarga kita, dengan masyarakat, dan diri kita. Kalau semua bisa bekerja dengan baik, insya Allah. Dan Bunda mohon doa restunya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bunda Eva dan Pak Deddy Amrullah, kami bisa bekerja sama dan masukan dari semua masyarakat Kota Bandar Lampung, semua elemen, pemuda, pemudi, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, politikus, semuanya. Ayo kita sama-sama kita tingkatkan pembangunan Kota Bandar Lampung sudah baik. Amin. Kita tingkatkan dengan cantiknya Kota Bandar Lampung, dengan keramahan, ramah tamahnya Kota Bandar Lampung, dan juga keberhasilan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang dulu, ini harus kita jaga, dan program Bunda ke depan harus kita bersama-sama untuk Kota Bandar Lampung yang luar biasa. Baik, luar biasa sekali Bunda Eva. Kami sangat tersanjung Bunda bersedia diwawancara secara khusus, apalagi datang ke sini. Kami khawatir kalau sudah menjabat nggak ada lagi waktu kami untuk ketemu. Bunda Eva yang terima begini kasih. aja kok. Iya. Terima kasih sekali lagi Bunda. terima kasih Selamat banyak. bekerja. Semoga sehat. Salam prokes. Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bunda Eva, calon wali kota terpilih. Semoga kita doakan Bunda Eva dengan kabinetnya nanti mampu menjalankan kepemimpinan, membangun Kota Bandar Lampung dengan berhasil dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih sekali lagi, saya Yose Mulyawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.